Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahyo Budi Saputro, NIM 23010505541, nomor sensi 17. Di sini saya ingin mewawarkan materi tentang bahan untuk perawatan di laboratorium IPA SD. Sebelum kita mengetahui bagaimana penyimpanan bahan di laboratorium, terlebih dahulu kita harus tahu apa saja tujuan bahan di laboratorium. Di sini saya akan mengambil 4 tujuan penyimpanan bahan di laboratorium. Yang pertama, mempertahankan kualitas bahan. Bahan laboratorium harus disimpan dengan benar untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Penyimpanan yang tidak dapat bisa merusak bahan dan mengurangi efektivitasnya. Yang kedua, keamanan. Banyak bahan laboratorium yang berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, penyimpanan yang tepat sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Yang ketiga, pengelolaan yang efisien. Dengan menyimpan bahan secara sistematis, kita bisa menemukan bahan yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mudah. Dan yang terakhir, 4, pencegahan kerusakan alat. Penyimpanan bahan yang tepat juga bisa membantu pencegahan kerusakan alat laboratorium. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang prinsip penyimpanan bahan di laboratorium SD. Yang pertama, pelabelan bahan kimia. Setiap bahan kimia harus diberi label dengan jelas, termasuk nama, rumus kimia, dan peringatan bahaya. Yang kedua, kompatibilitas. Bahan kimia harus disimpan berdasarkan kompatibilitasnya. Beberapa bahan kimia dapat bereaksi dengan bahan lain jika disimpan bersama. Oleh karena itu, harus disimpan secara terpisah. Yang ketiga, pengadaan bahan kimia sedikit. Jangan menyimpan bahan kimia dalam jumlah yang berlebihan, hal itu untuk mencegah risiko kecelakaan dan memudahkan pengelolaan. Yang keempat, perawatan kebersihan wadah dan laboratorium. Wadah dan area laboratorium harus selalu dijaga kebersihannya untuk mencegah kontaminasi. Dan yang kelima, pengandalian stok bahan kimia. Selalu perbarui inventaris bahan kimia dan pastikan untuk membuang bahan kimia yang sudah kadaluarsa atau tidak digunakan lagi. Yang keenam, peletakan bahan kimia. Bahan kimia harus diletakkan di tempat yang aman dan stabil dan tidak mudah jatuh atau tumpah. Dan yang terakhir, 7, penyimpanan yang dapat dijangkau dengan penglihatan. Bahan kimia harus disimpan di tempat yang mudah dilihat dan diakses untuk memudahkan pengecekan dan pengambilan. Yang pertama adalah contoh pelabelan bahan kimia. Yang kedua adalah contoh kompatibilitas bahan kimia. Yang ketiga adalah contoh pengadaan bahan kimia sedikit. Yang keempat adalah contoh perawatan kebersihan wadah dan laboratorium. Yang kelima adalah contoh pengendalian stok bahan kimia. Yang keenam adalah contoh peletakan bahan kimia. Dan yang terakhir, 7, contoh penyimpanan yang dapat dijangkau. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyimpanan bahan di laboratorium SD. Yang pertama, penyimpanan berdasarkan wujud zat. Bahan kimia di laboratorium harus disimpan berdasarkan wujudnya, yaitu pada cair dan gas. Yang kedua, penyimpanan berdasarkan sifat zat. Sifat-sifat zat seperti asam dan basa, korosif, mudah terbakar, racun, dan lain-lainnya juga harus dipertimbangkan saat penyimpanan. Yang ketiga, penyimpanan berdasarkan frekuensi penggunaan. Bahan yang sering digunakan harus disimpan di tempat yang mudah diakses. Yang keempat, penyimpanan bahan berbahaya. Bahan kimia berbahaya harus disimpan di wadah yang tertutup rapat dan diletakkan di dalam lemari penyimpanan yang terpisah dan bahan non berbahaya. Yang kelima, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan. Alat laboratorium juga harus disimpan dan dipelihara dengan baik untuk memastikan keawetannya dan mencegah kerusakan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar penyimpanan bahan di laboratorium. Yang pertama, penyimpanan berdasarkan bahan dasar alat. Alat-alat dari gelas, kayu, besi, porselen, dan lainnya biasanya disimpan dalam kumpulan yang sama. Namun, jika sebuah alat terbuat dari beberapa bahan yang berbeda, maka bisa menjadi tantangan untuk menentukan kumpulan alat mana yang harus digunakan. Yang kedua, penyimpanan berdasarkan sifat bahan. Bahan untuk disimpan berdasarkan sifatnya, seperti apakah mereka mudah terbakar atau korosif. Misalnya, bahan yang mudah terbakar harus disimpan di rak khusus dipakai atau dibuang. Yang ketiga, pelabelan yang tepat. Setiap wadah bahan kimia harus diberi label yang tepat dan jelas, termasuk tanggal pembelian, penanggung jawab, dan lainnya. Yang keempat, pengendalian stok bahan kimia. Proses inventaris harus melacak pembelian, pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan setiap bahan kimia hingga sepenuhnya dipakai atau dibuang. Yang pertama adalah contoh penyimpanan berdasarkan bahan dasar alat. Yang kedua adalah contoh penyimpanan berdasarkan sifat bahan. Yang ketiga adalah contoh pelabelan yang tepat. Yang keempat adalah contoh pengendalian stok bahan kimia. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyimpan bahan di laboratorium. Yang pertama, pelabelan. Setiap bahan harus diberi label dengan jelas. Label harus mencakupi nama bahan, tanggal pembelian atau pembuatan, dan informasi keamanan yang relevan.
Yang kedua, penyimpanan berdasarkan kompatibilitas. Bahan kimia harus disimpan dengan bahan lain yang kompatibel. Beberapa bahan kimia dapat bereaksi jika disimpan bersama, oleh karena itu harus disimpan secara terpisah. Yang ketiga, keamanan. Bahan yang berbahaya atau mudah terbakar harus disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari bahan lain. Selalu pastikan bahwa semua bahan disimpan dengan aman untuk mencegah tumpahan atau kecelakaan. Yang keempat, pemanfaatan suhu dan kelembapan. Beberapa bahan memerlukan kondisi penyimpanan khusus seperti suhu atau kelembaban tertentu. Pastikan kondisi ini dipenuhi. Yang kelima, pengendalian stok. Selalu perbarui inventaris bahan kimia dan dipastikan untuk membuang bahan kimia yang sudah kadaluarsa atau tidak digunakan lagi. Yang keenam, penggunaan wadah yang tepat. Bahan harus disimpan dalam wadah yang sesuai, misalnya bahan korosif harus disimpan dalam wadah yang tahan korosi. Yang ketujuh, terakhir, aksesibilitas. Bahan harus disimpan di tempat yang mudah diakses dan dilihat. Ini penting untuk memastikan bahwa bahan dapat ditemukan dan diambil dengan cepat saat dibutuhkan.